ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Kalau ada partai politik yang berulang kali masuk ke DPR, tapi tingkat kepuasan publik terhadap dirinya rendah, ya sadar evaluasi diri juga, gitu loh kira-kira itu. Persyaratannya partai itu hanya punya ketua, sekretaris, bendahara. Dan itu sampai ke bawah, ketua, sekretaris, bendahara. Tapi begini, saya ingin masuk sedikit ke hal substansial dari verifikasi. Verifikasi administratif. Ya. Ini tujuannya kan untuk memastikan bahwa secara administratif. Saya sampaikan dulu Bung Sebastian, yang dipaktualkan ini nanti cuman partai politik baru loh ya. Karena partai politik yang lolos di parlemen yang sekarang itu tidak dilakukan verifikasi faktual lagi. Oh, administratif aja. Administrasi. Okay. Jadi yang faktual ini itu kan ada berapa sekarang partai politik yang eksis di DPR? 8 apa 9? 9. Ya? Jadi dari 22 dikurang 9 tuh asumsinya yang akan dipaktual. Kalau yang dua-dua ini administrasi lolos ya. Kita anggap saja lah administrasinya lolos gitu. Jadi hanya 13 partai politik yang diverifikasi secara faktual gitu. Oke. Nah, apa tujuan substansial dari verifikasi ini sebetulnya? Bagi saya sih nggak ada yang substantif ya, gitu. Kan justru saya udah berulang kali mengatakan desain pemilu ini ya untuk membuat berat partai politik baru lahir gitu. Makanya kan saya sangat mendukung kalau sekiranya Mahkamah Konstitusi buat keputusan dua sebetulnya. Mewajibkan seluruh partai politik itu diverifikasi, tidak memandang yang eksis yang di DPR atau non DPR, atau menyediakan verifikasi faktual itu. Gitu. Nah sekarang ini kan dibuat aturannya sangat. Saya Bung Rai lebih cenderung yang mana? Yang kedua. Oh lebih cenderung yang kedua. Nggak usah pakai faktual. Tapi kalau partai politik tidak diverifikasi, artinya orang akan berlomba-lomba, nggak suka dengan partai sebelumnya, dia bikin partai baru, lalu kemudian ya akan sekedar rame-rame aja. Akhirnya partai politik kita nggak pernah kuat, nggak pernah dewasa. Demokrasi kita juga nggak akan pernah dewasa. Iya itu kan argumen yang sering disampaikan oleh kita. Tetapi dengan partai politik yang kecil sekarang pun memang situasi politik kita makin dewasa. Kan tidak juga. Gitu. Yang ada yang oligarkinya makin kuat. Tapi kan paling tidak di sini ya seringkali saya ingat itu bercandain tuh. Kawan-kawan yang katakanlah alumni 98 dulu tuh, kepada siapapun dia berani melawan, kecuali kepada satu orang saja, ketua umum partai. Oh gitu ya? Kalau itu dia nggak berani. Jadi dah, ketua partai itu istimewa sekali. Dan tingkat kepuasan kepada partai politik rendah sekali. Party ID kita rendah sekali. Bahkan justru di mana kita menyempitkan kehadiran partai politik. Oh, ya, gitu. itu udah fakta-faktanya. Nah, cuman kalau kita berbicara tentang banyak partai, nah dibuatlah argumen itu. Oh nanti begini, seolah buat ribet. Ya kan semua seolah kacau balau gitu kan. Karena selalu makna banyak itu bisa berkonotasi dengan kekacauan gitu. Kita kan punya pengalaman. Ada banyak sekali partai yang masuk DPR, lalu kemudian berujung Gus Dur jatuh. Dan itu memang selama periode itu DPR itu ributnya nggak keluar. Ada 21 partai loh yang masuk. DPR itu ribut kan memang wataknya. Watak DPR itu ya mempersoalkan dan mengawasi kan. Secara filosofis kan sebetulnya. Ya itu kalau mempersoalkan dalam konteks untuk mengkritisi kebijakan pemerintah nggak apa-apa. Itu kan sama dengan partai politik kita sedikit tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ngawasin pemerintah, nggak kritik pemerintah, seperti yang kita alami sekarang ini. You mau milih yang mana juga gitu. Makanya kan ada alat ukurnya. Soal efektivitas ya kinerja dari anggota DPR itu ada. Bahkan ingat ya, kalau dalam teori soal efektivitas itu hasil pemilu 99 anggota DPR 99 itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan sesudahnya. Ukuran efektifnya apa? Ada ukuran ininya sendiri. Misalnya soal tata cara pembuatan undang-undang, tata cara pembuatan regulasi, macam-macam dan seterusnya itu termasuk tingkat kehadiran. Enggak, tapi dari sisi produktivitas tahun hasil pemilu 99 juga parah.
Iya, tapi soal efektivitas kita berbicara, Bung Sebastian. Ya kan Jadi efektivitas itu kan terlihat dari kinerja mereka. ya salah satu itu alat ukurnya. Salah satunya alat ukurnya yaitu. Gitu. Tapi oke lah, kita sudah membuat keputusan. Sekarang Kita misalnya, sudah membuat keputusan, partai politik harus diverifikasi secara saya kira masih ketat. lanjutin soalnya. Ya kan? Saya kira mau lanjut soal banyak nggak banyak partai politik Iya. ini. Enggak, sekarang kan kita sudah artinya kita sudah buat keputusan. Maksudnya bangsa ini sudah buat keputusan. Partai politik tidak dilarang Iya. untuk ikut pemilu, Iya. tapi harus memenuhi persyaratan kan Iya, begitu. iya. Tujuannya kan Iya. supaya partai itu betul-betul siap dong kalau mau ikut pemilu. Iya, tapi kan tidak adil. Kenapa partai politik yang lama tidak diverifikasi faktual? Memang dengan otomatis kalau mereka di DPR itu persyaratan mereka benar. Ya kan waktu itu sudah diputuskan memang mereka juga ikut diverifikasi. Diverifikasi administrasi. Putusan MK mengatakan tidak perlu diverifikasi faktual lagi Nah, partai itu kan politik. putusan MK, tapi dulu undang-undangnya diputuskan tetap diverifikasi. Iya. Tapi, maka tanyakan ke MK kenapa Ya bisa itu begitu. berarti artinya ini putusan MK kan? Iya. Oke. Itu yang saya mau katakan kenapa bisa begitu. Emang berlaku adil lah. Kalau ini diverifikasi administrasi, ya partai politik lama juga diverifikasi faktual juga. Kan argumentasinya semua partai tidak dilarang, tapi kalau mau ikut pemilu ya siapkan diri dulu. Iya, sudah benar. Kan begitu? Termasuk partai politik lama. Iya. Atau partai politik yang begini. Kalau maksudnya begini. Kalau logikanya Bung Sebastian, kalau partai politik di DPR otomatis lolos diverifikasi faktual, kan mereka juga nggak perlu lagi diverifikasi administrasi. Itu logika yang logik. Sebaliknya, kalau partai itu sudah ikut pemilu berkali-kali dan tidak pernah berhasil masuk ke DPR, ya membubarkan diri lah. Itu hal lain. Itu hal lain gitu. Dan logika itu juga bisa dipakai. Kalau ada partai politik yang berulang kali masuk ke DPR, tapi tingkat kepuasan publik terhadap dirinya rendah, ya sadar evaluasi diri juga, gitu loh kira-kira itu. Ya, kalau cara mengevaluasi mereka kan gampang, jangan dipilih lagi dong. Nah itu makanya kan Kan kalau tidak jangan dipilih lagi kan harus ada alternatif ini Bung Sebastian. Loh enggak, maksudnya begini. Kalau partai yang sudah lolos ke parlemen, masyarakat tidak puas, kan 5 tahun kemudian masyarakat Kan boleh harus- menghukum partai politik yang Makanya harus ada alternatif. Ya, alternatif apa? Alternatif di luar partai politik yang eksis sekarang ini kan. Iya, tapi partai Makanya politik itu boleh. makanya logika yang dibangun oleh Sebastian itu kalau udah sering kali ikut pemilu nggak menang-menang, kemudian lebih baik bubar saja. Loh, kalau masyarakat nggak puas di sini dia milih siapa lagi? Enggak kan tidak dilarang partai baru. Lah iya makanya. Tidak dilarang partai baru, cuma Loh, penyelenggara bilang boleh Bung ikut pemilu partai baru tapi menyiapkan diri, kan begitu. bukan menyiapkan diri. Bung Mengukur menyiapkan diri Bukan. itu adalah verifikasi faktual ini. Iya, itu kan udah kan di sini kita nggak berdebat, Bung Sebastian. Yang kita berdebat itu adalah soal kalau yang baru difaktualkan, kenapa yang lama tidak? Ya, Bung Sebastian mengatakan kan itu putusan MK. Iya, dan saya mengatakan karena kan ya. argumentasi MK ngapain lagi verifikasi faktual, karena udah pasti mereka ini lolos verifikasi faktual karena mereka pasti lebih siap. Struktur mereka sudah ada sampai ke daerah-daerah. Belum tentu. Bung Itu Sebastian. kan- Kan kita nggak tahu. Itu persoalan. Bener nggak kantornya masih kantor yang lama, kantor yang sama? Kita nggak tahu. Nah itu satu. Nah yang kedua, di dalam pemilu itu kan proses yang paling penting itu adalah soal perlakuan sama. Nah itu namanya kan jujur dan adil kan. Kalau ada partai politik yang diverifikasi faktual, mestinya ada partai politik yang lain juga dilakukan hal yang sama. Kalau jadwal kampanyenya hari H, yang lain juga sama. Nah itu namanya durasi di media sosial macam-macam, di media televisi macam juga sama. Nggak mengenal itu namanya partai politik yang eksis di DPR maupun yang tidak eksis di DPR. Oke. Jadi oleh karena itu menurut saya partai-partai politik baru ini harus memang menyiapkan napas panjang. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan yang tiba-tiba mewah lah ya, untuk 2024 yang akan datang. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.